Kanker payudara masih menjadi salah satu penyakit yang ditakuti oleh kaum hawa. Bahkan kini kanker payudara di Indonesia masuk urutan kedua penyebab kematian akibat kanker. Kanker payudara timbul akibat adanya kerusakan sel pada payudara. Jika tidak ditangani dengan tepat, penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Seperti pengalaman pemirsa Hidup Sehat Plus berikut ini, yang telah melewati serangkaian pengobatan demi sembuh dari penyakit mematikan. Awalnya bukan kanker payudara, justru yang terdiagnosa adalah karena saya waktu itu masih menyusui, saya terdiagnosa membengkakan saluran ASI. Nah, kemudian setelah dilakukan operasi pertama, ternyata ketika hasil biopsinya sudah keluar, hasil PA-nya sudah keluar, ternyata hasilnya adalah tumor ganas, yaitu kanker payudara. Terus terang sampai detik hari ini, saya masih antara percaya dan nggak percaya kalau saya tuh terkena penyakit kanker payudara, karena sama ini saya cuma dengar-dengar di TV, di radio gitu kan ya. Hingga akhirnya ketika di depan saya sendiri Dr. Farida menyampaikan bahwa saya terkena kanker payudara pada saat itu, dan sampai detik ini saya belum pernah nangis, terus terang aja. Support dari keluarga, dari suami saya gitu. Pokoknya whatever it is, kita harus berobat gitu. Semua treatment terapi yang saya jalani, kemoterapi, radiasi, ya itu memang sangat, I'm not saying melelahkan ya, tapi memang itu ujian terberatnya sebetulnya, karena efek dari kemoterapi itu yang mungkin buat semua orang penderita kanker, apalagi khususnya buat kami orang perempuan ya, rambut nggak ada, kemudian membuat badan kita tuh semua tuh nggak berdaya gitu ya. Itu tuh ya terus terang memang itu perjuangan terberatnya. Tapi sampai detik hari ini saya masih alhamdulillah masih bisa mengucapkan rasa syukur bahwa saya merasa bahwa ini sebetulnya hadiah gitu loh. Meskipun sudah didiagnosis kanker stadium lanjut, tidak membuat Revi putus harapan untuk sembuh dari penyakit ini. Hal itu juga membuat saya kuat menjalani ini semua, sampai teman-teman terdekat saya tuh sampai nggak percaya gitu. Maksudnya, lo sakit kanker ya gitu, kok lo nggak kelihatan kayak orang sakit kanker gitu, lo kelihatannya happy gitu. Karena memang itu yang saya terus lakukan, saya harus sembuh karena anak saya masih kecil-kecil. Paling tidak saya bukan sembuh untuk diri saya sendiri, tapi saya sembuh untuk anak-anak saya. Angka harapan hidup bagi penderita kanker, terutama kanker payudara, memang masih tergolong kecil. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk dapat sembuh seperti sedia kala, seperti yang dipaparkan oleh Dr. Farida berikut ini. Ya, jadi ibu ini datang ke saya saat itu memang dengan benjolan di payudaranya, dan saya diagnosis beliau mendapatkan saat itu kanker payudara stadium 2. Terapi yang dilakukan terhadap beliau sudah mencakup waktu itu adalah operasi, dan operasi yang dipilih saat itu adalah BCS atau breast conserving surgery, di mana operasi kita tidak membuang keseluruhan payudara, hanya pada lokasi si tumor itu sendiri, dengan memastikan semua batas sayatan bersih, sekaligus juga melihat apakah ada penyebaran ke kelenjar getah bening di ketiak atau tidak. Karena memang kaidah operasi pada kanker payudara bukan hanya menangani yang di payudaranya juga, tapi kalau sudah kanker, kita harus melihat apakah ada penyebaran kelenjar getah bening di ketiak atau tidak, karena ini adalah tempat penyebaran yang pertama. Lalu beliau juga sudah menjalani kemoterapi, dan kebetulan karena subtipe kankernya adalah subtipe yang membutuhkan target terapi, beliau juga sudah mendapatkan target terapi. Pengobatan kemoterapi, target terapi alhamdulillah sudah selesai beliau jalani dengan lika-likunya, dan saat ini beliau sedang dalam tahap surveillance saja. Jadi surveillance ini artinya hanya kita kontrol teratur. Jadi ketika pasien sudah selesai dengan terapi yang harus diberikan, maka kita akan minta pasien untuk 3 tahun pertama datang untuk memeriksakan diri tiap 3 bulan sekali. Tahun keempat dan kelima, jika dalam 3 tahun pertama tidak ada kekambuhan, selama 6 bulan sekali. Dan jika 5 tahun berlangsung lancar, tidak ada masalah, tinggal setahun sekali untuk kontrol.